Maksiat tapi tidak enak. Apa kira-kira? Ada nggak kira-kira maksiat yang tidak enak? Kata Mang Samin, ngintip orang tuh, ya enggak lah, kang itu enak Mang Samin. Beda, maksudnya sama, itu tetap maksiat, tetap. Gitu. Maka kenapa banyak orang sering melakukan maksiat? Karena apa? Dia belum merasakan nikmatnya taat. Kita belum menemukan ngaji yang enjoy, yang enak, yang ngobrol, yang selama ini kita ngaji itu monolog saja. Jadi ustadznya ngomong aja nggak ada, nggak ini. Dan ketika orang itu mau nanya, nggak ada kesempatan untuk nanya. Atau mungkin pas sholat, imamnya lama kalau sholat, sujudnya setengah jam. Pak Haji Dhani awal-awal kan gitu, sujud saja setengah jam. Itu contohnya begitu. Makanya kenapa kok kita melakukan maksiat itu orang masih senang melakukan maksiat? Karena menemukan kenikmatan. Coba kalau sampean menemukan kenikmatan pas apa? Ya pas baca Quran, pas gendong anak kecil, anak sampean gendong. Ibu-ibu itu kalau gendong anak itu lama, sebenarnya capek itu, tapi karena ada kenikmatan tetap dijalani. Sama, karena dia menemukan kenikmatan. Maka kalau sampean sudah menemukan kenikmatan dalam sholat, dalam ibadah, dalam sedekah, dalam ngaji, sampean nggak bakal pindah maksiat, nggak bakal sudah. Karena sampean kita ini sudah menemukan kenikmatan di sini. Nah, orang yang melakukan maksiat itu kenapa? Karena belum pernah merasakan enaknya sholat, belum pernah merasakan enaknya sedekah, belum pernah merasakan enaknya macam-macam lah. Nah, itu. Maka ketika kita dibukakan pintu kesempurnaan, pasti kita tidak akan mau kembali ke tempat sampah. Mana ada Kang Mustofa punya rumah gede, tahu-tahu disuruh hidup di pinggir jalan lagi, ya nggak mau, tidak mau, karena kita sudah dibukakan pintu kesempurnaan. Ara'aita man futiha lahu babal qusul hal yarji'u ila mazabil. Seandainya sampean sudah masuk pintu rumah gedong yang besar, tentu sampean tidak akan mau kembali ke gubuk derita. Tidak akan. Rumahnya dalamnya ada kolam renangnya, macam-macam seumpama. Sudah masuk sampean dipanggil balik lagi ke gubuk derita, nggak bakal mau. Karena kita sudah menemukan pintu kesempurnaan, yaitu kenikmatan taat kepada Allah. Karena kita belum tahu, belum merasakan itu. Lau futiha laka babal nas. Jika jenengan semua ini dibukakan pintu kedamaian, bainaka wa bainahu, antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ma talabta man ta'nasa bi, maka saya yakin sampean tidak akan mencari seorang manusia untuk bersandar. Kalau kita sudah menemukan kedamaian antara diri kita dan Allah, tentu Kang Mustofa tidak perlu curhat kepada orang lagi. Tentu semuanya nggak perlu curhat. Dia curhatnya pasti dengan Allah. Nah, karena kita semua ini belum merasakan kedamaian itu, maka carilah pelantara untuk menuju ke sana. Seandainya kita ini masing-masing sudah dibukakan semuanya,
langsung merasa damai ketika bersama Allah. Maka nggak perlu pelantara, itu nggak perlu curhat kepada orang, tidak perlu. Tapi karena kita belum merasakan, belum menemukan, maka butuh pelantara. Maka apa namanya, fas'alu al-dzikr in kuntum lata, bertanyalah kepada orang-orang yang ahli zikir. Ahli zikir itu sama dengan ahli ilmu. Ketika kamu mempunyai masalah dan kamu tidak menemukan jawaban, lau ihtaroka li rububiyyati ma qata aka ya an lau karumta alaihi ma roma kali khairi. Di intinya pokoknya lau apabila kita semua ini dipilih Allah untuk ini masalah lebih tinggi lagi. Yes, pokoknya intinya bahwa rububiyah intinya begini, kalau kita itu dibukakan pintu masuk menuju Allah, kita nggak akan butuh pintu-pintu yang lain. Nggak perlu datang ke Gus Samsudin, barang nggak penting, ke pesulap merah barang nggak usah, karena kita sudah punya pintunya gitu. Nah kita ini sukanya kan begitu, kalau ada masalah datang kepada orang pinter. Kenapa? Karena kita sampean yang ngomong ya. Sukanya begitu, sukanya itu tanya sama yang pinter dulu, sama yang pinter. Lah kita ini kalau sudah dibukakan pintu kepada jalan menuju Allah, tidak butuh pelantara. Tapi karena kita semua ini belum, maka butuh pelantara, yaitu guru atau pembimbing yang siap mendampingi 24 jam. Pak, kalau bengkel mobil di mana-mana, bengkel motor di mana-mana. Tapi kalau bengkel hati, mau nyari di mana sampean? Bengkel hati mau nyari di mana? Oh, kalau tidak ada bengkelnya bahaya hati ini. Maka butuh apa namanya, Pak? Pekerjanya apa namanya? Montir apa itu? Mekanik. Butuh mekanik hati. Nah ini termasuk ngaji ini. Apa yang kita lakukan ini ngaji hati. Gitu. Maka saya yakin makom kita ini udah nggak sekedar